Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis malam Jumat 1 Mei 2025, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Raqaiq dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk sekarang kepada bab yang baru, bab ke-12, babul hathi alal izdiyad minal khair fi awakhiril umri, yang maknanya bab anjuran agar kita ini menambah kebaikan di akhir dari umur kita. Maka hadis yang akan datang kelak dan ayat membahas tentang permasalahan nasihat kepada orang-orang yang sudah mencapai usia seperti kita, agar mulailah kita ini rujuk kepada Allah dan banyak beristighfar dan yang lainnya. Maka bab ini bab yang baru setelah bab al-mujahadah, maka diharapkan di dalam bab ini pun kita mengambil dan mengamalkan dan mendakwahkan dari ilmu yang kita pelajari di dalam pelajaran ini. Maka Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi. Maka di dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akum an-nadhiru. Maka tidaklah kami memberikan kepada kalian umur yang panjang untuk kalian itu berfikir dan menyadari dari umur yang Allah berikan itu. Untuk siapa di antara mereka man tadzakkara, orang-orang yang mengingat dirinya kembali kepada Allah di saat mengetahui usianya 50, usianya 60, usianya 40. Waja'akumun nadhir, dan telah datang Nabi Muhammad sebagai seorang penyeru. Qala Ibnu Abbas wal muhakkikun maknahu awalam nu'ammirkum sittina sanah. Maka disebutkan tafsir dari Ibnu Abbas dan al-muhakkikun, yang diinginkan di sini adalah 60 tahun. Dan ini yang rajih wallahu a'lam dari ucapan Ibnu Abbas dan al-muhakkikun, meskipun ada khilaf seperti disebutkan di dalam kitab ini, yang diinginkan adalah 18 tahun ataupun yang lainnya. Namun yang rajih usia yang sudah besar seperti 60 tahun, yang mana permasalahannya didukung dengan hadis yang akan datang. Adapun translate dari bahasa Inggris, maka di dalam bab yang baru ini disebutkan bab al-hath alal izdiyad minal khair fi awakhiril umur, urging towards increasing good action in latter part of life. With the dalil, Allah said in Al-Quran, did we not give you lives long enough so that whosoever would receive admonition could receive it, and the warner became, whose is the warner? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. And Ibn Abbas and the other al-muhakkikun, the other scholar from the ulama, so they said long enough. The meaning here is 60 years.
The hadith which follows support this. So this the rajih. The rajih is 60 years. So this hadith, insyaallah, before we going to the hadith, sebelum kita masuk kepada hadis, maka dipersilahkan untuk mentasmi. Ada yang mau tasmi? Fadhal. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, babul hasi alal izdiyad minal khairi fi awakhiril umur. Bab yang ke-12 tentang anjuran untuk menambah perbuatan kebaikan, beramal soleh di akhir dari umur, dan beristidlal dengan ayat tadi yang maknanya tidaklah cukup kami memberikan kalian usia sampai mencapai tafsir yang sahih 60 ataupun 50 ataupun 40, maka kemudian kalian tidak bersadarkan diri, hidup di dunia terus dalam keadaan dosa, dan telah datang kepada kalian an-nadhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari sini perkara yang sangat urgen agar kita di usia yang sudah senja, mulai dari 60 tahun dan ke atas, agar segera bertaubat kepada Allah dan melaksanakan amal-amal soleh. Kenapa? Karena barakallahu fikum, terminal terakhir kita, the last destination, ke surga ataupun ke neraka, itu tergantung dari amalan di akhir, bukan amalan di awal. Contohnya, aku waktu kecil ayahku memasukkan kepada pondok pesantren, alhamdulillah, maka dari semenjak kecil dia menghafal Al-Quran. Namun qadarullah tidak istiqomah, setelah besar justru berbalik. Seperti kita dulu sekolah senior high school, SMA, atau di college, atau di kuliahan dan sebagainya, pernah kenal yang namanya pacaran, pernah kenal namanya demikian dan demikian dari keburukan, kemudian mengaji, bertaubat kepada Allah, dan terus sampai istiqomah. Adapun anak-anak yang mungkin di zaman now dimasukkan kepada pondok pesantren, dan setelah beberapa tahun qadarullah karena pondoknya juga tidak mendukung untuk berdakwah baginya, lulus, maka setelah lulus mau jadi apa? Jadi ustadz tidak ditampung, tidak ada penampungan bagi dia. Yang jelas akhirnya dia futur, dan futurnya orang yang tahu agama dengan futurnya orang yang awam beda. Orang-orang awam jenuh dengan penjauhan dari agama yang ada padanya, ingin kembali kepada Allah di saat usia tuanya. Adapun orang-orang yang belajar agama dari kecil kemudian futur, ini yang jadi masalah. Kalau dia terus menerus menuntut ilmu, pindah ke Yaman, kemudian di Yaman bertahun-tahun, pulang ke Indonesia ditampung jadi ustadz dan mengajar dengan ilmunya yang barokah, itu baik. Namun berapa dari santri-santri yang qadarullah tidak mengetahui arah kemana, dan bapak-bapaknya pun hanya sekedar ayo mondok dan tidak tahu dibawa kemana, akhirnya lulus. Setelah lulus 5 tahun, 6 tahun, tidak ditampung menjadi ustadz ataupun bagaimana, dia duduk di rumah. Akhirnya malah kebalik. Pak pengen kuliah, Pak pengen begini, Pak pengen begitu. Akhirnya menjadi futur dan menjadi orang awam, dan kebanyakan mereka jenuh lebih daripada orang awam dari permasalahan agamanya. Sehingga orang-orang awam kebanyakan kembali kepada istiqomah, kepada Islam dan istiqomah menuntut ilmu dan mengamalkan,
orang-orang yang dulunya dari pondok-pondok pesantren, terutama yang pesantren umum, yang dikenalkan padanya musik, dikenalkan ilmu filsafat, maka pemikiran akidahnya akan lebih rusak. Di saat futur, maka dia akan lebih jauh daripada agamanya, iya dan billah. Maka the point di sini, al-hath dari Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk berbuat lebih taat, lebih bertakwa di usia yang senja. Kenapa? Karena telah datang hadis yang muttafaqun alaih dari Mu'adz ibnu Jabal, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis yang muttafaqun alaih, "Idabna Adam la ya'mal bi amali ahli jannah." Tidaklah seorang hamba yang melaksanakan amal-amal soleh bagaikan antara dia dengan jannah itu dhira', bahwa surga itu bagi dia seakan-akan hanya satu depak saja, sedikit lagi masuk kepada surga. Walakin kataballahu fil lauh bi annahu min ahli nar fayamal bi amali ahli nar famata fadakhalan nar. Namun kemudian yang jadi masalah, dia di ujungnya mengamalkan amalan api neraka, sehingga sebelum matinya dia melaksanakan amalan penghuni api neraka, mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan berbuat buruk, padahal di awalnya dia baik, padahal di awalnya dia anak keluaran pondok pesantren. Namun karena futur dan dia merasa jenuh dengan apa yang dia pelajari dari agama Islam dan dari kekangan kata mereka, akhirnya dia ingin bebas. Maka bebas dan bebas masuk kepada perkara-perkara yang buruk dan mati dalam keadaan amalan orang yang berbuat buruk. Akhirnya apa? Dimasukkan ke api neraka. Ini dia. Dan kebalikannya, innal abda la ya'malu bi amali ahli nar. Bisa jadi seseorang yang setiap hari berdosa dan setiap malam berdosa, seakan-akan orang bilang antara dia dengan neraka itu hanya satu jengkal, hanya satu depak saja. Maka semua orang mempersaksikan hidupnya orang ini rusak, menjadi orang yang rusak agamanya. Maka disebutkan neraka dengan dia itu dekat sekali, saking rusaknya. Maka di awal usia dia rusak, kemudian mencapai usia 40 atau seterusnya dia mulai sadar, seperti di ayat tadi, dan dia diberikan hidayah karena dia mencari hidayah, mulai menyadari dirinya, mulai banyak mendengar kajian-kajian ceramah dan melaksanakan sholat 5 waktu di masjid dan seterusnya. Maka kebalikan dengan yang awal dia duduk di pondok dan seterusnya, sibuk dengan agamanya, kemudian futur dan melaksanakan amalan ahli neraka sebelum meninggalnya. Di sini tidak. Dia orang awam yang penuh dengan dosa, kemudian menuntut ilmu, mendapatkan hidayah, dan dia di usia 40, 50, 60 mendekati kepada Allah, dan disebutkan wa mata wa ya'mal bi amali ahlil jannah famata fadakhalal jannah. Maka dia di ujungnya mati dalam keadaan husnul khotimah, maka Allah memasukkan kepada surga. Hadis ini yang menunjukkan kepada bab permasalahan yang kita bahas ini, di mana di dalam bab ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi anjuran bagi orang-orang yang sudah mencapai usia tua agar banyak beribadah kepada Allah, dikarenakan yang menjadi poin dari masuknya kita ke surga dan ke neraka bukan zaman dulu muda kita, bukan zaman dulu, tetapi di zaman akhir, di saat kita akan meninggal, itulah yang menjadi poin pendalilan seseorang masuk surga atau neraka. Lebih jelasnya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sahal ibnu Sa'ad, di mana Nabi di saat dalam peperangan jihad bersama para sahabat, maka Nabi menunjuk seseorang yang ada di medan perang. Man arada an yangdura ila rajulin min ahlin nar falyandur ila hadza.
Hadis diriwayatkan Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad. Man arada an yangdura, barang siapa yang ingin melihat seseorang penduduk ahli nar, whoever wants see the man from the hellfire, so ungdur ila hada, see this guy. And this guy is the Sahabi. Make jihad with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam say, whoever wants see this guy from the hellfire, see. Fastaghrabu sahabah, maka para sahabat terheran-heran. Fayatba'uhu rajul, so every time some man is seeing like spy what he did, and all said he always good deeds, dia selalu melaksanakan kebaikan. In the day he make jihad with Nabi, in the night he crying with pray to Allah. So some people they make spy, this man is good. So why Nabi Muhammad SAW said, whoever want seeing this guy is from the hellfire, this guy is from the crawler or from the man in the hellfire. Falamma ya'ti bi ghazwatin ashad fajuriha fastajalal maut bidubabati sayfihi. So in the other days he make jihad with Nabi and he have too much pain from the arrow or from the sword, and he can back to Nabi, to base camp Nabi, because he like dying, but still not dead. The point here, fasta jalal maut. What is meaning fasta jalal maut? You know, Ahmad? Fasta jalal maut, suicidal. You know suicidal now? Suicidal in Indonesia, bunuh diri. Maka orang ini tidak sabar dengan sakit yang diderita. Too much sour here and here and here. So after this he suicidal with his sword. Faja'ala ila sama faqafaza baina dhahraihi fakharaja baina katafaihi. Maka orang ini menancapkan pedangnya ke arah langit. Faqafaza alaihi, and he jumped to his sword until the sword is exit from behind. So he in the su'ul khotimah, because suicidal. Maka orang ini mati dalam keadaan bunuh diri, dan selama hidupnya tadi berjihad bersama Nabi dan sholat malam. Namun di ujungnya tadi su'ul khotimah, suicidal, bunuh diri, tidak sabar dengan penderitaan yang Allah berikan. Maka orang yang melihat ini, the man saw him die with suicidal, back to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Nabi dan berteriak, ya Rasulullah, sadaqt, telah benar engkau wahai Rasulullah. Apa yang terjadi? Diceritakan orang ini bunuh diri. His man is die now with suicidal. So this minal kabair, from the big sins, dari dosa-dosa yang besar. Maka Nabi mengatakan, innamal a'malu bi khawatimiha, innamal a'malu bi khawatimiha. Maka seseorang masuk surga, masuk neraka dengan amalan yang akhir. So the man came to the hellfire or to the paradise because the last of he did. If he doing good deed, in the paradise. If he did the bad deeds, so in the hellfire. Iya dan billah. So this is the point from this chapter. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
don't want from any Muslim 16 years or 50 years and still not make taubah. Maka Allah tidak menginginkan dan Nabi tidak menginginkan seseorang Muslim yang sudah beranjak tua kemudian masih merasa muda, masih merasa jagoan, kemudian mendolimi saudaranya, kemudian melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa, menjauhkan dirinya dari kebaikan, maka ini sudah tidak berhak lagi. Maka oleh sebab itu telah datang di dalam hadis juga yang mana diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, and this hadith is sahih, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Whoever in the last life said la ilaha illallah will came to the paradise. Barang siapa seseorang Muslim yang mana di akhirnya dia mengatakan akhir dari hayatnya, akhir dari nafasnya, in the last of his day, la ilaha illallah dakhalal jannah, maka orang ini masuk kepada surga. So this the meaning in this chapter. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Allah want anyone have 60 and 50, please back to Allah and please forgiven to Allah. Why? Because hellfire or the paradise with the last of the action. Kenapa? Karena terminal dia di surga ataupun neraka tergantung dari amalan-amalannya. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita dan terus memberikan semangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepadanya. Karena semakin kita bertambah usia, semakin dekat kematian. Maka alhamdulillah seperti hadis yang terdahulu, khairun nasi man tala umruhu wa khaira amaluh. Maka sebaik-baiknya manusia adalah yang Allah berikan panjang umurnya dan amalnya banyak. Jadi semakin dia umurnya panjang, semakin banyak amalannya. Itu usia yang diberkahi. Itu yang selalu kita minta kepada Allah. Ya Allah, berkahilah umur kami. Maka usia bisa sampai 70, bisa sampai 80, bahkan 90. Namun setiap harinya melaksanakan kebaikan, maka dia sebaik-baiknya muslim. Daripada muslim yang usianya misalnya hanya mencapai 30, meskipun banyak ibadahnya dari kecil, menghafal Al-Quran ataupun melaksanakan Al-Quran dan mengamalkannya, di saat usia 30, maka dia mulai menikah, berdakwah, meninggal qadarullah. Dan orang yang tadi belajar dari kecil dan seterusnya, usianya mencapai 70, maka dia terus berdakwah, terus beribadah. Maka di sini jelas kata Nabi, khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Namun kebalikannya, wa syarrun nas, seburuk-buruknya manusia. Yang apa? Tala umruhu wasi'a amaluh. Yang mana Allah memanjangkan umurnya, semakin dia tua semakin menjadi. Seperti pepatah mengatakan, tua-tua keladi. Semakin tua semakin menjadi. Semakin tua bukannya bertaubat, semakin selingkuh dengan perempuan di mana-mana. Korupsinya semakin banyak. Maka subhanallah, di Indonesia kita melihat para pemimpin itu ditunjuk justru setelah usianya tua. Setelah 70 jadi presiden, 60 jadi presiden. Maka di usia-usia tua mencapai puncak-puncak usia yang harusnya kembali kepada Allah, malah dibebani beban-beban yang berat karena dia mencari itu. Maka dia memproklamirkan untuk semua orang memilihnya,
bahkan mengeluarkan miliaran-miliaran rupiah agar orang memilihnya dan dia mencalonkan dirinya. Sudah tua, sudah 50, 60, 70, harusnya berpikir untuk masa depan di hari akhirah, bukan di dunia yang sementara ini. Maka kita melihat berapa dari manusia-manusia usia yang mulai senja malah mengambil tanggung jawab yang berat yang akan dipertanyakan di sisi Allah. Maka semakin hari marah sibuk dengan korupsi, semakin hari sibuk untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang berdosa, padahal usianya semakin senja. Maka di sini, di bab ini, Allah dan Nabi menginginkan agar kita dijadikan orang-orang yang diberikan usia panjang namun diberkahi, bagaikan ilmu padi, yang mana padi di saat ditanam dia dalam keadaan kecil, menongak ke atas, congkak, arogan, sombong, tidak mau tunduk. Namun setelah tua, setelah 2 bulan setengah dan lebih, biasanya panen 3 bulan, maka bulir-bulirnya menguning, amal-amal ibadahnya banyak, ilmu-ilmunya banyak, kemudian semerbak baunya. Jika kita melewati padi-padi yang hampir panen, maka tercium bau harum seperti rice cooker, karena mengeluarkan bau bahwa kami ini siap untuk dipanen, bulir-bulir kami sudah penuh dan menguning warnanya. Maka lihat padi-padi itu tunduk, yang tadinya 90 derajat dalam keadaan, atau 180 derajat dalam keadaan pongah, maka mulai merunduk menjadi 90 derajat, kemudian 40 derajat, kemudian kembali kepada tanah dalam keadaan usia yang tua, tawadhu, banyak beribadah, takut kepada Allah. Itulah ilmu padi yang harusnya kita ambil, dan ini di bab ini yang diinginkan oleh Imam An-Nawawi, akan dikumpulkan hadis-hadis dan ayat seperti tadi. Kemudian kita masuk kepada hadis yang pertama. Wa amal ahaditsu, adapun dari hadis yang pertama, fal awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'darallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah. Maknanya, Allah memberikan udzur kepada seorang muslim yang mana diakhirkan umurnya sampai mencapai 60 tahun. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian berkata An-Nawawi, maknahu lam yatruk lahu udron id ahmalahu hadihi al-muddah. Yuqalu a'dara rajul ida balagha al-ghayah fil udri. Maka maknanya, Allah tidak akan memberikan udur bagi seseorang yang sudah mencapai usia seperti 60 tahun dan perilakunya seperti anak-anak kecil ataupun anak-anak remaja, yang mana salatnya ditinggalkan, ibadahnya ditinggalkan, sibuk dengan dunia dan seterusnya. Maka berpikiran seperti anak-anak, dalam keadaan salat bahkan berjamaah ataupun ibadah-ibadah apa saja, maka berpikiran seperti anak-anak, bukan seperti orang dewasa, memberat-beratkan dirinya untuk salat di tempat yang jauh bersama kelompok orang-orang awam, dan di tempat yang dekat bersama ahli sunnah tidak mau, dan seterusnya misalnya, dan banyak kasus yang lain. Maka semakin tua bukannya sadar. Maka di sini dari contoh yang diberikan di dalam hadis ini, bahwa tidak ada udur bagi Allah bagi seseorang yang diakhirkan kepada usia 40, 50, 60, kemudian dia masih kekanak-kanakan,
maka tidak ada udur lagi di saat dia melaksanakan dosa, memberat-beratkan diri sehingga tidak sholat dengan baik dan benar karena perkara-perkara tertentu, maka tidak ada udur lagi. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum, kita translate dulu. Wa amal hadithul awal, and the first from the hadith, maka telah datang an Abi Hurairah. Abi Hurairah narrated from Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the prophet say, Allah excuses and grant to a person until he attains the age of 60 years. So this the meaning, Allah excuses and grant forgiveness to a person until he attains the age of 60 years. Maka makna hadis ini disebutkan oleh para ulama tadi, bahwa Allah Jalla wa'ala bagi seseorang yang sudah lebih dari 60 tahun tidak diberikan udur lagi. Karena pada hakikatnya seorang yang sudah berusia 60 tahun, maka dia telah tua. Di mana di dunia saja yang kita tahu dari saudara-saudara kita yang di ABRI dan juga yang di tentara dan juga yang di polisi, maka usia 55 itu sudah dipersilahkan untuk mengambil pensiun agar terjauh dari perkara-perkara dunia, bisa beristirahat, mendapatkan gaji bulanan dari pemerintah, kemudian beribadah kepada Allah. Maka di dunia pun diberikan usia 55 tahun untuk pensiun muda namanya. Dan jika tidak mengajukan pensiun muda, maka diberi waktu oleh pemerintah 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, jadi 65, pensiun dipaksa. Jadi kalau tadi tidak mau keluar 55 tahun meminta, pemerintah memberikan. Ya sudah, sampai 50 atau 60 tahun harus keluar. Untuk apa? Untuk beristirahat. Tidak keluar pagi, pulang petang, terus menerus usianya sudah tua. Mana urusan akhirah? Maka pemerintah kita sangat baik mengikuti seperti permasalahan yang diinginkan di dalam syariat, bahwa usia 60 tahun jika tidak berubah maka tidak ada udur, tidak ada udur bagi Allah atas orang ini. Maka faedah dari hadis ini barakallahu fikum, hadis ini menjelaskan bahwa Allah tidak akan menghukum seseorang atau suatu bangsa tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu. So from this hadith we take beneficial. The first, this hadith makes it evident that Allah doesn't punish any individual or nation without warning them first. Bahwa Allah tidak akan pernah mengadab suatu kaum kecuali Allah menurunkan Rasul, atau tidaklah kalau selesai Rasul seperti zaman kita tidak ada Rasul lagi kecuali para da'i. Maka Allah tidak mengadab suatu kaum kecuali Allah memberi peringatan, baik peringatan itu da'i yang ada di sekitarnya, atau peringatan itu ayat-ayat Allah apa usia tadi. So the beneficial from this hadith, Allah not make udur, forgiveness the man until 60 and doing bad to him, Allah not give forgiveness. So the beneficial from this hadith ini menjelaskan bahwa Allah tidak akan menghukum seseorang sampai datang ayat penyeru kepadanya. Ayat ini apa? Usia 60 tahun. So the meaning here, warning, the warning here, the meaning is age. So someone know to himself, I am now 40, I am now 60, I am now 50. So this ayah from Allah. So why until now
not doing good? Why until now make maksiat to Allah? Why until now blah 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 with the maksiat? So this the ayah. So this the point from this hadith. Allah doesn't punish any individual or nation until Allah send the ayah. So what is the ayah here? The ayah here is age. Someone have 60 years. Maka ini faedah yang pertama. Dan faedah yang kedua yang bisa kita ambil adalah seseorang yang diberi waktu dalam usia 60 tahun untuk hidup dan dia melalaikannya. Diberi sampai 60 tahun hidup dan melalaikannya dari kewajiban-kewajiban, dari iman kepada Allah, dari sunnah-sunnah yang tidak dia laksanakan, maka di sini dia tidak mempunyai udur lagi, tidak mempunyai alasan lagi. So the second point is that a person who is given 60 years of life and yet he neglect the obligation of faith will have no excuse. Maka tidak ada alasan bagi Allah untuk mengadab orang ini. Sudah diberi usia 60, Allah give him 60 year, still not pray to Allah, so Allah punish him. Maka faedah yang ketiga, setelah usia 60 tahun ke atas, mulai dari 60, seseorang tidak boleh melalaikan kewajiban-kewajiban dari agamanya, karena saat itu ia lebih dekat dengan kematian. Maka ini faedahnya juga. So the third, after the age of 60 years, one must not neglect his religious obligation, because then one is closer to death. So 60 is closer to death. And there are hadis, di sana ada hadis yang lain yang pernah saya sebutkan di khutbah, bahwa balago umri ummati baina sitin ila sab'in sana. Ingat bahwa umatku itu tidak akan lebih usianya hanya 60 sampai 70 tahun saja. Itu rata-rata umatku, kata Nabi. Maka Nabi meninggal 63 tahun. Adapun umat terdahulu seperti Nuh 950 tahun dia berdakwah. Hidup 950 tahun, bagaimana rasanya? Bosan apa tidak? Pengen cepat-cepat masuk surga kita. Maka kata Nabi, usia seorang muslim, usia umatku, kata Nabi, hanya 60 dan 70 tahun saja. Maka tadi faedah yang ketiga saya berikan, bahwa sadarilah, jika sudah mencapai 60, kemudian masih seperti anak kecil, masih berpikirnya musuhan dengan tetangga, musuhan dengan santri, musuhan dengan guru, musuhan dengan bla bla bla, kayak anak kecil misalnya, sadarilah bahwa usia tidak akan lebih dari 60. Maksudnya rata-rata. Tapi bisa jadi ada seorang muslim yang usianya 90, seorang muslim usianya 80, ini lebih Allah berikan kepadanya karena Allah menginginkan kebaikan seperti hadis tadi. Siapa yang umurnya lebih panjang dan amal-amalnya lebih banyak, itu lebih baik. Namun Nabi berbicara rata-rata 60 sampai 70, 63, 65, 69, itu maknanya. Nah, disinilah menjadi poin pendalilan. Please, sudah mulai tua 60, 50, 40, berpikirlah positif untuk masa depan kita, bukan hanya dunia terus yang dikejar, akhirah. Sampai kapan kita pergi pagi keluar petang? Maka kesimpulannya, rezeki itu datang dikarenakan ketakwaan kita. Kalau kita bertakwa, memperbaiki agama kita, Allah memberikan rezeki meskipun kita hanya dari rumah sholat, dari rumah mengajar, rumah sholat, rumah mengajar. Rezekinya luas karena ini ayat Allah. Allah berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Man yattaqillah, barang siapa yang taat kepada Allah, tidak meninggalkan perintah-perintahnya dan melaksanakan sunnah-sunnahnya, dihidupkan sunnah-sunnah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan solve of the problems.
Allah berikan problems, Allah berikan permasalahannya. Anaknya sakit, dimudahkan. Dimudahkan kesembuhan. Anaknya demikian, istrinya demikian, dimudahkan. Dan begitu pun Allah memberikan rizki dari perkara-perkara yang tidak pernah dia duga. Dia hanya hidup dengan apa adanya, namun rizkinya lancar karena tadi ketakwaan dan seterusnya. Maka kesimpulannya, barakallahu fikum, antum yang akan menjadi besar, mulai dari sekarang jangan difikirkan mengejar dunia-dunia saja. Akhiratmu perbaiki, dunia akan mengikutimu seperti hadis yang telah lampau juga telah kita sebutkan. Man hammahu al-akhirah hayati ilaihi dunya wa hiya raghimah. Barang siapa seorang yang kesehariannya tidak sibuk dengan dunia, sekarang fajr, salat fajr, sekarang duhur, salat duhur, mengajar, menuntut ilmu, yang tidak bisa mengajar menuntut ilmu, terus seperti itu siklusnya, ibadah, ibadah, ibadah. Apa kata Nabi? Orang-orang yang mendapati hari-harinya sibuk dengan urusan akhiratnya, ya'ti ilaihi dunya wa hiya raghimah. Akan datang si dunia kepadanya, hei manusia, aneh kau ini, tidak mengejar aku, tidak butuh dunia, ibadah, dakwah, menghafal Al-Quran, menjadi imam, murajaah, itu pekerjaanmu, ambillah aku. Wahia raghimah, dia pasrah. Akhirnya diberikan oleh Allah dunia dari perkara-perkara yang tidak diduga-duga. Kebalikannya, waman hammahu ad-dunya fayati yadahu sugla wa qalbuhu lam yasba fa yajri wara ad-dunya wa dunya yajri. Maknanya, adapun orang-orang yang setiap waktunya pemikirannya dunia, 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 alhamdulillah mengejar dunia untuk usaha-usaha kita yang halal, tamam. Namun maksudnya di sini sampai menjauhkan ibadahnya, salat jamaahnya, apanya, menuntut ilmunya ditinggalkan untuk mengejar dunia misalnya. Ini yang dipermasalahkan di hadis ini. Maka apa? Allah jadikan tangannya itu bekerja 24 jam, hasilnya sedikit. Sehari misalnya 50, 70, alhamdulillah kita katakan. Namun kerja hasilnya sedikit. Dan begitu pun hatinya tidak pernah puas. Misalnya dapat seperti hari ini 200, 300 misalnya. Namun tidak pernah cukup. Tetap kurang. Itu Allah jadikan tangannya terus bekerja. Dan hatinya terus merasa kurang. Dan dia mengejar dunia dan dunia menjauh darinya dan berkata, catch me if you can. Kejarlah aku jika kau mampu, kejarlah aku kau kutangkap. Maka dunia akan seperti itu kepada orang-orang yang mengejar dunia. Yang mana setiap bangun dia berpikir hanya dunia. Namun yang bangun berpikir sekarang sholat fajar, sekarang mengajar, sekarang murajaah, sekarang untuk akhirah, ya'ti ilaihi dunya wa hiya raghimah, khudni. Maka dunia ini akan datang kepada orang ahlul ibadah ini dan mengatakan, ambil aku. Diberikan oleh Allah akhirnya dunia dan dia hidup jaya raya, kaya raya, padahal dia sibuk beribadah kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita usia yang panjang, yang diberkahi. Seperti hadis tadi, khairun nas man tala umruhu wa kathura amaluh. Semoga kita diberkahi dengan menjadi orang yang paling baik. Semakin panjang usia kita, semakin banyak amalannya. Wa naktafi lahuna wa jazakumullahu khairan.